Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur yang kita syukuri atas nikmat Allah perlu atas syukur lagi. Rasa syukur yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus timbul di dalam hati seorang hamba, yang mana seorang hamba tadi merasa bahwasanya seluruh nikmat yang ia rasakan, yang dia dapat hanya dari satu orang, yaitu Allah. Hatinya tuh harus mantap bahwasanya seluruh pemberian itu adalah daripada Allah. Apabila seorang hamba itu merasa bahwasanya ada pemberian selain daripada pemberian daripada Allah, maka orang itu akan jauh daripada makna syukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebersamaan kita ini menjadikan seorang hamba itu terhubung atau terkait dengan Allah. Keterkaitan kita dengan Allah itu sangat kuat. Mulai kita di azal, mulai kita itu kededa, lalu diadakan oleh Allah ketika kita masih di dalam ruh, di alam ruh, kita itu terkait dengan Allah. Ketika kita dijadikan oleh Allah lahir ke bumi, itu pun kita mempunyai keterkaitan dengan Allah. Keterkaitan kita dengan Allah itu jangan lepas hati kita bahwasanya kita itu mempunyai keterkaitan jasa besar Allah terhadap kita, yang mana menciptakan kita. Seandainya kita itu mempunyai keterkaitan lawan orang itu baik lawan kita, kayak apa kita hubungannya dengan orang itu? Pasti kita mencoba untuk berbuat baik talus dengan orang itu, menutupi aib kita supaya dipandang oleh orang yang baik lawan kita tadi supaya baik. Sebenarnya keterkaitan itu yang paling kuat itu adalah dengan Allah, karena yang memberi nikmat itu adalah Allah. Ketika kita bisa berdiri, ingat akan kita terkait dengan pertolongannya Allah. Ketika kita bisa duduk, duduk, lalu kita mendengarkan nasihat, lalu kita mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, bukan kekuatan kita kada, bukan usaha kita kada, bukan suruhan siapa aja kada, tapi emang kita keterkaitan kita dengan Allah sangat kuat. Berjalan lain batis yang mulah kita berjalan, tapi Allah, maka kita terkait hubungan kita dengan Allah di setiap hembusan nafas. Di setiap hembusan nafas itu kita keterkaitan dengan Allah. Jasa Allah di sana ribuan bahkan jutaan, bahkan kada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dulu ulun mencontohkan keterkaitan kita itu bahkan di bulu-bulu kita yang ada di tubuh kita. Ini bulu-bulu yang ada di tubuh kita ini ada hubungan keterkaitan jasanya Allah. Misal umur ulun 15 tahun. Bulu ulun ini sudah umur 15 tahun, panjangnya saya ini kada mau panjang. Mulai umur 15 tahun sampai ulun meninggal dunia, ketika bulu ini di-stop panjangnya oleh Allah, maka mulai pensetopan itu per detik kita harus mensyukuri nikmat kali dipanjangkan oleh Allah. Ini seandainya dipanjangkan Allah kayak apa ini bulu nih? Oh, mah jadi warik tuh jadi kada panjang bener juga. Ini mau panjang kayak rambut kayak apa? Nah, kisahnya ini bulu-bulu yang ada di awak ini panjang kayak rambut. Berarti ketika mulai di-stop oleh Allah panjangnya ini, maka bulu-bulu kita ini banyak benar, hitung pian bulu pian. Makanya seandainya kita kada kau menghitung bilangan bulu, nang kayak kita hendak menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menghitung bulu, jangankan bulu di awak, bulu mata hitung. Yuk, bapada hebat, bapada alim, bapada pintar. Ini yang di depan mata hitung.
kecuali ditatak hanya dihitung satu persatu itu bisa ya. Tapi wah ini hitung. Yang lebih parah, yang parah juga lawan mata apa? Nih, sesingot, hitung. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyetop kada berpanjang benar itu per detik sampai kita meninggal dunia, nikmat yang harus kita syukuri daripada Allah. Artinya kita kada bisa lepas daripada keterkaitan kita dengan jasanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita nyaman jasa lawan orang yang baik lawan kita. Ini misalnya nih, Habib nih bos ulun misalnya, Habib Hasan bos. Setiap hari memberi ulun makan, setiap hari kena memberi ulun duit, setiap hari kena beliau menraktir ulun. Bisi jasa. Kira-kira ketika Habib menyuruh Sayyid Rahman datang ke rumah, kira-kira ulun nyaman kada datang ke rumah si dia? Biar ulun sesibuk-sibuknya, karena orang ini pernah baik benar lawan ulun, pasti ulun datang. Masa ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, lalu kita koler hendak sembahyang 5 waktu. Pagi itu yang kayak menunjukkan kita lawan Allah, menunjukkan cinta kita lawan Allah, pengorbanan kita lawan Allah. Bangun. Ini kada kena subuh misalnya berdua aja kaum lawan jamaah seikong. Kemana lagi yang lainnya? Turu. Yang punya turunya bangun, kada apa-apa. Ini misalnya turunya sampai kena jam lulu 4 5 6 7 8 jam 8 jam 8 aja bangun kayak apa? Ayo kita kada kau lepas daripada keterkaitan kita dengan Allah per detik, per nafas. La ilaha, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini supaya kita tahu bahwasanya yang agung itu Allah. Makanya di sini riwayat daripada Anas bin Malik, ketika kita pun dalam perjalanan, wahai orang yang beriman kepada Allah, ingat akan di perjalanan bukan duit yang menyelamatkan ikam, bukan kemahiran ikam dalam menyupir mobil, bukan lain daripada kawan yang baik yang ada umpat di dalam mobil, apalagi lain kekuatan kita, kesehatan kita lain, tapi Allah melajari kita. Idza kharaja min baitih, ketika kita keluar daripada rumah, hendak perjalanan, napa? Baca ini keterkaitan kita lawan Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Artinya kita terkait lawan Allah. Di perjalanan pun kita nangka itu juga. Bukan banyak duitnya, bisa aja banyak duit tabrakan apa kabar? Duitnya diambil orang. Asal jangan bini diambil orang lah. Bini diambil orang deh apa? HP diambil orang. Keterkaitan kita bukan karena kita mahir dalam menyupir, tapi keterkaitan kita Allah yang membantu kita, Allah yang mengolah otak kita supaya kita tuh kawa menyupir. Ya otak nih, kalau lah coba otak ini pecah, pembuluh darah misalnya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi dan kita dijauhkan. Misal ini kalau kau bergerak kali kalau lah, makanya yang rongga ini nih, ini kepala ini, ini penting benar. Apabila ini sudah bermasalah, maka nih saraf nih bermasalah berataan kepala. Makanya kita ada keterkaitan kita. Sudah paling kuat urwatil wuthqa, yang paling kuat keterkaitan kita. Imma kita berhubungan dengan bini masalah keluarga, atau berhubungan dengan anak masalah abah lawan anak, hubungan kita lawan murid, hubungan kita lawan siapapun daripada makhluk Allah. Hubungan kita lawan gawian kita, hubungan kita bahkan lawan hidup kita. Ingat akan keterkaitan kita ganal benar lawan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena kau melihat ke jalan Allah Ta'ala, kam kau bergerak ini aku jalan saya menggerakkan, kau berpandir aku yang mengolah. Makanya di sini apa? Ditambahi lagi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Kada ada daya upaya, bukan duit kada ada bisa daya upaya, bukan kemahiran aku, bukan kekuatan aku, bukan macam-macam keahlian lah dalam menyupir. Wala cuma misalnya lain. Makanya jadi guru kita la haula wala quwata, itu mayit, mati. Orang kada ada bisa daya upaya, apa? Orang mati itu adalah bisa daya upaya lah. Kada ada bisa daya upaya. Dimandii orang.
Hah? Hendak bergerak digerakkan orang, hendak wudu diudui orang. Coba pandir. Bisa lah pandir lah. Pandir itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insyaallah bukahan orang. Nah, lari. Apa lari bahasa Jawa? Melayu. Melayu bahasa Melayu. Melayu tuh artinya buka lah. Bahasa Masya Allah. Melayu. Bisa bahasa Jawa ulun gina lawas-lawas di sini nih. Ya. Melayu. Nah, keterkaitan kita, tapi apabila kita masih ada ruh, ayo keterkaitan kita, Allah masih memberikan nikmat ruh yang ada di Allah, lalu ingatkan la haula wala quwata, nih jangan sampai dihilangkan illa billahnya ini. Aku berjalan billah, berpandir billah, makan billah, makanya bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang membaca doa ini ketika ia keluar daripada rumah, bismillah. Ini orang ini melalui pengikutannya lawan baginda Muhammad. Karena ini sudah diatur oleh Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah. Amunnya hendak menuju bujur-bujur ikam memahami makna keterkaitan ikam lawan aku jar Allah, maka jalurnya adalah orang yang paling paham dengan makna keterkaitan lawan Allah, kada lain orang itu adalah Sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidina Muhammad amunnya hendak keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Artinya kena apapun yang terjadi ketika kita keluar di rumah, la haul aku kada bisa daya dan upaya kecuali Allah yang menolongi aku. Itu orang bertauhid. Sebenarnya ini kayaknya enteng sunnah Sayyidina Muhammad, tapi dalami maknanya. Leti yuqalu lahu, maka akan dikatakan baginya ketika ia membaca doa itu, leti hudita, ikam telah diberikan hidayah oleh Allah. Insya Allah perjalanannya kada bakalan melenceng daripada syariat baginda Muhammad. Asal membaca doa ini. Pas hendak menggawi maksiat langsung tuh beristighfar ngene. Kenapa? Karena ini baca doa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad. Lagi apa? Wa kufita, engkau akan dicukupikan oleh Allah. Cukup. Masih cukup itu dihindarkan daripada segala yang kita kada ketujui. Itu cukup namanya. Wa wukita, dan Allah Ta'ala jaga kita. Yo, bismillah. Itu bismillah. Tawakkaltu 'ala, biasanya ditambah malah bismillah amantu billah tawakkaltu. Di sini riwayatnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i wa ghairihim qala. Tirmidzi hadisun hasan apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Wa tanahha anhu syaitan, dan akan menjauh daripada kita para syaitan. Dan kita kau mengamalkan ini insyaallah lah. Nah, ini jadi pahami kayak apa kita keterkaitan kita. Lain kita yang mendidik anak, tapi pertolongan Allah yang kau mendidik anak. Apalagi bisi murid merasa inya yang bisa memahamakan, itu salah. Lain kita yang memahamakan, tapi keterkaitan Allah lawan kita, Allah menolongi kita supaya orang memahami apa yang kita sampaikan. Dan inya pun mendengar keterkaitan lawan Allah. Ya juga Allah memberikan nikmat pendengaran itu pun diberikan pemahaman. Itu pun kita kada mungkin jauh daripada keterkaitan kita lawan Allah. Jadi pahami bujur mana keterkaitan kita lawan Allah, bahwasanya kita la haula wala quwwata, aku mayit illa billah, hidup kecuali dengan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini ulun hendak menyinggung sedikit. Setelah itu kita ada lagi keterkaitan kita dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ketika kita ditemukan oleh Allah di bulan yang dimuliakan oleh Allah melalui lisan Habibullah Sayyidina Muhammad. Esok ada yang hari ini hari Tasu'a, ada yang esok hari Tasu'a. Di sini empat mana? Jadi hari ini hari Tasu'a aja. Jadi esok hari Asyura. Ya, ada apa-apa berarti. Amunnya hendak mau umpati ru'yah, nya kan ada dua, ada hisab di kalender, ada ru'yah. Ru'yah mau umpati moy. Nyulun mau umpati orang banyak aja. Tapi kenapa apa? Jangan berkelahian gara-gara ini kena. Ya, sama aja.
Yang paling afdal tuh hari ini tadi puasa, esok puasa, esoknya puasa lagi. Oh itu aman Bipe. Oh, itu aman dah. Dan bahkan di dalam kitab Imam Syafi'i menganjurkan bahwasanya ada tingkatan Asyura. Asyura itu ada tingkatan. Ada tingkatan yang pertama itu Asyura sorangan. Puasanya Asyura aja, artinya Tasu'anya kada. Tingkat yang kedua, inya puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga dari Imam Syafi'i ada tingkat yang ketiga, yaitu inya puasa Tasu'a, puasa Asyura dan puasa 11 di bulan Muharram. 3 hari. Nah, itu aman lagi. Ya. Jadi kena puasa hari 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Itu dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Itu kesempurnaan makna Asyura. Artinya ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama Asyura aja, yang tingkatan kedua Asyura lawan Tasu'a, yang ketiga Asyura Tasu'a lawan 11, yaitu 11 Muharram. Dan kita kaum amalkan insyaallah lah. Supaya apa garang? Supaya menambah hubungan manis kita, menambah manis hubungan keterkaitan kita lawan Allah. Lalu dianjurkan karena bebuan pian esok hari Asyura, malam ini dianjurkan ihya'ul lail, kada beguringan. Kada guringan apa guru jar? Beribadah. Kada bukan apa? Ya. Ihya'ul lail itu menghidupkan malam sampai subuh, tapi subuh lah. Ini kena malam sampai jam berapa? Sekalinya subuhnya melandau. Nah, ini melandau apa melandau bahasa Jawa? Bangkong. Jangan bangkong. Kesiangan. Ya, malam ini bagi yang esok hari Asyura, malam ini disunnahkan ihya'ul lail. Di sini ada disebutkan dalam kitab Kanzun Nazawus Surur. Malam ini kada beguringan. Ya semampunya lah. Atau guring, tapi guringnya berniat ya Allah, ulun berniat meninggalkan maksiat. Artinya ini kada guring, tapi HP dilihat, apakah yang dilihat? Nah, kada mau hormati ngaranya malam Asyura. Hormati hari Asyura, amunnya kada hendak bermaksiat, guring. Turu. Guring. Jangan melandau tadi. Aduh, kau ingat lagi deh. Apa tadi melandau tadi? Bangkong. Nah, la ilaha illallah. Nah, esoknya. Esok bagi yang hari Asyura itu disunnahkan memperbanyak sembahyang. Ulun pesan, apabila yang esok hari Asyura jangan sampai tertinggal sembahyang sunnatnya. Qobliyah ba'diyah jangan kada digawi. 4 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Imbah tu pulang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Yang sunnahnya jangan ditinggal, karena ini dianjurkan di hari Asyura untuk memperbanyak sholat. Imbah tu pulang sembahyang duha jangan ditinggal. Amunnya kau sembahyang isyraq jangan ditinggal. Nah, maghribnya kena habis maghrib berapa? 6 rakaat. Witir malam ini amunnya kau digawi 11 rakaat. Malam ini menghormati hari Asyura. Maka itu umat baginda Muhammad menghormati, karena kita ada keterkaitan kita dengan hari Asyura. Itu kenapa? Allah banyak di sana menyelamatkan daripada nabi-nabinya yang di sana. Nah, kita tasyakuran kepada Allah, karena banyak peristiwa-peristiwa yang agung di hari Asyura. Kita menghormati hari Asyura, udah memperbaik hubungan kita lawan Allah. Ya tadi, jangan tinggalkan sembahyang sunnah. Itu yang pertama sembahyang. Yang kedua, esok jangan kada puasa. Yang esok, berarti amunnya hari Rabu hari Asyura, esok hari Tasu'a. Yang paling aman dah amunnya hari ini puasa. Hari ini puasa, esok puasa, esoknya pulang puasa, itu sempurna tak? Ya. Dianjurkan puasa. Yang ketiga silatur rahim. Silatur rahim. Siapa ada karabat dielangi satu mata aja belang. Elang kerabat, misalnya ada kuitan, elangi hari Asyura kuitan, elangi. Atau kerabat misalnya ada ding sanak di mana, mau dijawab bang guru ding sanak terserah aja. Weh hendak ke Jawa situ ayo. Paling kada. Amunnya kita jauh-jauh keluarga kita, amunnya hendak silaturahim, telepon. Assalamualaikum sanak ya apa kabar? Berniat silaturahmi. Apa jalur orang tuh? Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di sana, dekat di hati.
Nah itu tak mendekat di HP. Mendekat di HP. La ilaha illallah. Nah, silaturahim itu yang ketiga. Silaturahim paling kada tadi apa? Telepon. Wabil khusus kuitan. Orang tua wabil khusus. Elangi. Yang sudah meninggal dunia, ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya. Mau jauh di sana, udah telepon. Itulah. Yang keempat sedekah. Sedekah. Esok yang hari Asyura bersedekah. Jangan sampai di hari Asyura kita kada bersedekah sekalipun sedikit. Ada orang misalnya bari kah misalnya 100 juta bari 100 ribu kah misalnya 100 ribu bari hari Asyura, menghormati hari Asyura. Mudah-mudahan Allah kena lipat gandakan lagi rezeki kita karena kita memuliakan hari Asyura. Habis itu pulang al-igtisal, mandi. Jangan kada mandi. Esok mandi jerong apa? Jerong mandi hari Asyura. Mandi hari Asyura. Habis itu pulang al-iktihal, bercelak. Tapi jangan sampai hirang benar sinilah. Semangat benar. Oh, ini hari Asyura jadi hendak bercalak sampai sini hirang. Jadi hantu benar. Biasa aja nah. Tiga kali Ustaz, tiga kali sini tiga kali. Disunahkan bercelak. Habis itu ziaratu alim, ziarah orang yang alim. Apalagi ziarah para ahlimnya wali pula. Misalnya kadada yang hidup, udah ziarah ke makam orang-orang yang saleh. Itu sama aja. Yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Apalagi yang masih hidup kawa berziarah, ziarah orang-orang yang alim. Wa iyadatu marid, amunnya ada orang yang garing, dielangi. Amunnya ada orang yang garing dielangi. Nah itu. Menjenguk orang yang sakit itu di hari Asyura. Habis itu apa pulang? Nih, mashu ra'si yatim, menyapu kepala anak yatim. Nah, kalau kumpulkan anak yatim biasanya kan di kampung tuh itu kan rame mau olah bubur Asyura kah? Nah, karena pas mau olah bubur Asyura itu bagusnya supaya sesuai dengan syariat. Mau olah tuh yang nyaman lah. Ini ada juga ulun di mana tuh di gunung manakah pokoknya di gunung harus 41 macam sampai batu dimasukkan di bubur sampai ini apa namanya kayu jabok. Ya Allah, apa ini orang kan hendak makan jadi mubazir karena kada sesuai dengan syariat. Orang ulah bubur Asyura kada mesti harus 41 macam bunga masuk apa masuk tuh kada jadi temakan orang jadinya. Udah yang penting nyaman. Amunnya nyaman habis. Nah pesan ulun supaya bertambah berkah. Amunnya kawa bebiniannya itu memasak bubur, lakiannya baca burdah. Jadi berkah burdah itu masuk ke bubur Asyura. Amunnya kada kawa burdah, panjang banget burdah guru aja baca Yasin. Hadiahkan pahalanya gesan seluruh keluarga atau seluruh muslimin wal muslimat. Jadi buburnya itu kada sekadar olahan bubur tapi bercampur dengan berkah Al-Qur'an atau berkah salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus semuanya kayak itu. Itu bagus. Mashuna, kumpulakan anak yatim 10 kah kena barinya duitna mehimuakan kena sambil kita tuh biasanya jangan sekedar disapu aja, jangan gancang-gancang lah, rontok rambut bon anak yatim rontok santai. Anak yatim itu pulang lain yang umur 30 tahun 40 tahun tuh ada yatim lagi. Anak yatim itu yang belum balik. Amunnya sudah balik itu namanya fakir miskin. Amunnya kada mampu fakir miskin yang ditinggal oleh abahnya. Tapi amunnya belum balik, nah itu ngarannya yatim. Jadi hati, amunnya masih sudah ganal itu lain anak yatim. Anak ada mampu, anak yang ditinggalkan abahnya. Lain yatim lagi. Yatim itu sebelum inya balik. Kumpulakan. Menulun biasanya menyuruh itu biasanya kada sekadar menyapu, tapi dipagut. Pagut sapu. Itu pian rasakan gini nanti. Kayak apa? Menyapu anak yatim dipeluk. Dipagut. Pasti menangis. Ulun jamin. Tapi serah aja pang kada mesti pang menangis lah, tapi sedih lah. Pagut. Sapu.
Jangan kasih sayang lah, jangan muar. Artinya menyapunya itu kasih sayang. Anak yatim. Itulah. Hingga itu bilang tausi'atu wa tausi'atu 'alal 'iyal. Yaitu meluasakan atas keluarga, bini anak diberi duit kah, bini anak tuh. Diberi duit atau makanannya ditambahi kah. Asalnya memberi bini misalnya sebulannya berapa pian beri bini biasanya? Berapa pian? Ya, 50 juta, mak 50 juta. Misalnya misal aja sebulan misalnya sejuta misalnya. Hari Asyura labihi 10 juta. Wah. Wah himung benar bini insyaallah apa jerpiannya artinya ditambah artinya meluasakan atas keluarga, anak diberi tukarakan apakahnya, beri duit artinya bersedekah dilebihi sedekahnya gasan keluarga. Itu atau siatu aliyal wa taqlimul adfar, potong kuku bagus esok. Potong kuku hari Asyura. Wa qira', ini penting, qira'atu suratil ikhlas alfa marrah, membaca surah al-ikhlas qul huwallahu ahad berapa kali? 1000 kali. Dan dianjurkan 1000 sedikit aja, jangan qul huwallahu itu setempat untung. Qul huwallahu ahad habiskan sampai lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 1000 kali. Itu satu mat aja. Bujurang satu mat aja. Dan dianjurkan pulang untuk membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali membacanya? Berapa kali? 70 kali membaca itu. Siapa yang membaca itu 70 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah Subhanahu wa taala menjagainya selama setahunan. Ada yang meriwayatkan siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, lalu inya membaca doa ini, berapa kali baca doanya? 7 kali. Doanya handap aja. Apa? Subhanallah min al-mizan muntahal alaih mamulukar ridha wa zinatul aras la malja wa la manja min Allah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watar adada kalimati tamati kulliha as'aluka salamata kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala nabiyyina khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. 7 kali dibaca lawan hasbunallah tadi 70, dan ini dibaca 7 kali, Allah akan panjangkan umurnya kada dimatikan Allah di tahun tersebut. Panjang umurnya. Baca. Kayak pengen membaginya enggak ditulis lagi. Pon? Kau aja kena kirim rupiah. Karena dibagi di grup kena doanya. Jadi hasbunallah itu hafal jumlatan kalau lah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir berapa? 70. Lalu baca doa ini berapa kali baca doa ini? 7 kali aja. Lawan tadi qul huwallah 1000 kali, dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita diberi taufik wa mengamalkan insyaallah, dan mudah-mudahan kita hadiahkan pada taat malam hari ini daripada azkar dan daripada majlis taklim wabil khusus kepada sahibul haul Abah Sidin. Mudah-mudahan angkat derajat beliau di dalam kubur insafil iliyyin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i salihin, dan orang tua kita berataan yang sudah meninggal dunia daripada kuitan, mudahan Allah taala jadikan kebun surganya Allah di dalam kubur insyaallah, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka insyaallah. Allah taala luaskan lapang kubur mereka insyaallah, dan mulai detik ini mudah-mudahan abah pian dan abah atau mama yang sudah meninggal dunia mulai detik ini ya Allah berkat baginda Muhammad, berkat malam Asyura yang mereka besok hari Asyura, dan berkat malam Tasu'a yang mana mereka malam hari esok adalah Tasu'a. Ya Allah, dengan berkat malam ini ya Allah, mudah-mudahan mulai malam hari ini sampai hari kiamat mereka selalu dalam keadaan berhari raya di dalam kubur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.